Shalom, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Anda marah jika ditegur? Banyak orang tidak suka ditegur. Walaupun salah tetap tidak terima, saudara. Teguran memang menyakitkan, tidak enak. Manusia lebih suka dipuji. Dada bisa berkembang. Rasanya seperti terbang di awan-awan, saudara. Tapi Elipas kali ini menyampaikan nasihat yang luar biasa. Ditegur kok diminta berbahagia, saudara. Teguran dari Tuhan tidak pernah didasarkan kebencian. Puji Tuhan. Tuhan juga menegur seseorang bukan karena ingin mempermalukan. Jika Tuhan suatu saat menegur saudara, pasti ada alasan kuat di balik itu. Tuhan terlalu sayang kepada saudara. Tuhan tidak ingin kita terperosok dan hancur, saudara. Seorang ayah baru menegur anaknya jika perbuatan anaknya akan membahayakan diri anaknya. Tidak pernah ada di dunia ini, saudara, ayah yang membenci anaknya. Ayah sangat concern, peduli dengan anaknya, saudara. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah biji matanya. Jika dia menegur, pasti akan menghasilkan kebaikan bagi hidup kita. Saudara, itulah sebabnya Elipas berkata, berbahagialah jika Tuhan sampai menegur kita. Dia ingin mendidik kita, saudara. Dia ingin kita kembali ke jalur yang benar. Dia ingin mengingatkan kita. Bagaimana reaksi kita selama ini saat ditegur Tuhan? Jangan samakan Tuhan dengan bos kita, saudara. Bos kita di kantor. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita dengan yang lain. Kita marah saat ditegur Tuhan, dan kita tersinggung. Kita tidak boleh memakai perasaan saat teguran itu datang. Kita harus menerimanya, saudara. Kita periksa diri kita, mengapa Tuhan sampai menegur. Jika kita masih belum sadar saat ditegur Tuhan, kita dengan cara yang lebih keras. Kan Tuhan tegur dengan cara yang lebih keras, saudara. Mestinya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita. Mestinya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita, saudara. Apa yang terjadi jika Tuhan diam saja? Sementara selangkah lagi kita udah mau terperosok ke jurang. Jangan sampai Tuhan memakai cara yang lebih keras untuk menyadarkan kita. Seperti kisah berikut ini. Seorang kepala proyek. Hari itu berulang tahun, saudara. Ia sudah menyiapkan makan siang untuk para pekerja yang menjadi anak buahnya. Karena kesibukan, ia lupa memberitahu untuk makan siang bersama. Jam makan tiba, ia baru teringat dan segera mencari anak buahnya. Mereka sedang menuju ke warung makan yang ada di dekat proyeknya. Ia berteriak memanggil mereka, tetapi mereka tidak mendengarnya. Akhirnya, ia mengambil beberapa batu kerikil, saudara. Dari lantai 6 tempat ia berdiri, diarahkan kerikil itu ke tubuh mereka. Para anak buahnya merasa kesakitan dan timbul kemarahan. Siapa yang ingin mencelakakan kita?
Begitu mereka saling bertanya, saudara. Mereka menengadah kepala yang ingin mencari tahu siapa yang sengaja ingin mencelakakan mereka. Ketika mereka melihat ke atas, tampak manajernya melambaikan tangan, meminta mereka semua naik ke atas. Saudara, setiba di atas, telah tersedia nasi tumpeng yang lengkap dengan lauk pauknya. Akhirnya mereka tahu bahwa sang manajer tidak bermaksud jahat, saudara. Malah sebaliknya ingin menjamu mereka di hari istimewa itu. Jika kita kebal terhadap teguran Tuhan yang lembut, jangan salahkan Tuhan jika teguran yang menyakitkan menimpa hidup kita. Jika teguran yang menimpa hidup saudara, sekali lagi bukan karena Tuhan membenci saudara, bukan karena Tuhan membenci kita, saudara. Dia terlalu sayang kepada kita. Dia tidak ingin hidup kita hancur. Dia ingin kita berjalan di atas jalan rencananya. Dia sudah membuat grand design, rancangan hebat untuk masa depan kita. Segera sadar dan siuman. Jika Tuhan menegur kita, ucapkan syukur. Jika ada ditegur Tuhan, ucapkan syukur. Jika saudara ditegur Tuhan, ucapkan syukur. Bukan sebaliknya, saudara. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Kami bangun dengan sukacita, tidak kurang suatu apapun. Itu adalah karena berkat-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya pertolongan, perlindungan Tuhan, pemagaran Tuhan untuk tubuh, roh, dan jiwa kami dalam melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.